Profitnya sendiri total berapa tuh, Mang? Dari modal 2 juta. Sekarang itu udah hampir 130-an sih. 130 juta. Yoi. Kalau WD-nya. screenshot WD-nya ya lah ya yang Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang super tradernya dari Mang Jajang nih. Ya kan, perjalanan super tradernya Mang Jajang itu gimana kira-kira. Karena di grup kita, ini menurut aku pribadi ya, Mang Jajang ini adalah salah satu alchemisnya di Magic of Finance gitu. Jadi kalau buat kalian yang nggak tahu apa itu alchemis, jadi kalau alchemis itu kayak dia tuh yang ngebikin ramuan jadi lebih sempurna lagi gitu. Misalnya, ketika aku ada suatu metode nih guys ya, nah Mang Jajang tuh selalu ngesempurnain. Kalau kayak gini gimana enaknya gitu. Ini gimana? Jadi lebih nyaman gitu ya. Nah, Mang Jajang juga nih udah try hard banget guys di trading gitu ya. Dia udah lama banget juga di trading dan baru cuannya itu tahun ini nih. Tahun ini nih, awal tahun terutama. Oke, jadi langsung aja nggak usah basa-basi nih guys ya. Jadi kita sambut nih Mang Jajang nih. Oke, Mang Jajang gimana? Sehat, Mang? Alhamdulillah sehat bang. Sehat ya, alhamdulillah ya. Mang Jajang, sebelum kita ngebahas tentang trading, aku pengen tahu nih Mang Jajang nih, kesehariannya tuh selain trading tuh aktivitasnya apa aja, Mang? Kalau dulu kan keseharian aku selain trading itu usaha di sapi lah ya. Oh, Jual beli sapi gitu. Nah, jual beli sapi itu kendalanya apa tuh, Mang? Kendala dan enaknya deh gitu. Kendalanya itu kalau dibandingin sama trading ya, ini RR-nya jelek. RR jelek ya. Satu sapi biasanya untung berapa tuh, Mang? Satu sapi biasanya. Untuk satu sapi ya, kalau seandainya laku ini modal sapi itu kan 15 juta ya paling kecil untuk sekarang lah ya. Iya. Nah, dalam 1 minggu minimal kita itu harus laku ya. Laku lah satu. Dengan margin keuntungan itu kadang ada di 1 juta bersih, kadang 1 juta kotor, kadang BEP juga gitu. Oke, tadi kan Mang Jajang bilang kalau misalnya di sapi RR-nya jelek ya. Iya. Nah, kalau ruginya tuh gimana sih, dan kira-kira kerugiannya berapa dari satu sapi, Mang? Nah, untuk kerugian dari satu sapi itu sebetulnya kan tergantung gede sama kecilnya sapi juga lah ya. Nah, kalau yang aku bilang tadi yang 15 juta itu kan itu bisa dibilang pedet atau sapi yang kecil ya. Gitu. Kalau seandainya itu sakit sapinya terus dipotong itu paling jadi 3 juta sampai 4 juta rupiah. Berarti dari 15 juta. Iya, berarti ruginya bisa kisaran 10 juta satu sapi tuh kalau sakit. Iya. Kalau sapi yang gede mungkin bisa lebih gede lagi gitu, ruginya gitu. Iya. Karena timbangannya bisa masuk juga. Itu nggak enak ya. Sama trading enak Iya. mana, Bang? Kalau dibandingin sama trading, apalagi metode yang sekarang ya Bang ya, dengan modal 15 juta aja gitu. Metode yang sekarang kan nentijang ada, gartijang ada. Iya. Nah gitu. Itu wah menurut saya sih lebih enak trading sih. Lebih enak. Tapi ada rencana pengen exit gitu nggak sih, Bang? Exit dari bisnis sapinya gitu. Kalau bisnisnya sih ada rencana pengen ya, karena kebetulan juga kondisi persapian Indonesia sekarang lagi tidak baik-baik saja karena banyaknya penyakit lah ya. Nah sekarang aja saya udah mulai nggak begitu fokus ke jual beli tapi ke penggemukan sama breeding. Iya gitu. betul. Itulah ya pokoknya ya. Ntar kalau aku tanya breeding itu apa, Mang, ntar panjang. Pokoknya poinnya gitu ya. Jadi kita bukan bahas trading tapi bahas sapi ya. Kocak jadinya ya. Yaudah nih, Mang Jajang pertama kalinya kenal trading tuh kapan? Terus kira-kira ketika pertama kali melihat orang trading tuh apa yang dipikirannya Mang Jajang tuh? Sebetulnya mengenal trading itu udah lama lah ya Bang ya. Udah lama lah ya mengenal trading. Itu kan waktu itu dikenalin sama mahasiswa Unpad ya. Dikenalin mahasiswa Unpad itu waktu kurs dolar 10.000 kalau nggak salah atau 9.000 lah ya. Cuman waktu itu aku nggak tahu gitu cara trading itu seperti apa. Dan akhirnya aku beli buku dari zamannya Desmond Wira lah ya. Oh iya, Desmond Wira ya. Tapi tidak diperdalam. Udah habis itu cuma pakai aja indikator, asal pakai, pusing, akhirnya berhentilah gitu trading. Terus pas zamannya ada binary option, nah mulai nih gitu kan, mulai tertarik nih gitu kan, loh kok bisa dengan waktu sekian keuntungan sekian, tapi RR-nya emang jelek lah ya kalau dibandingin sama CFD gitu kan ya. Iya. Tapi bisa cepet, itulah kelebihan di binary option, dan sempat profit juga banyak sih di binary option gitu. Iya. Nah, yang lain itu bisa banyak yang rungkat ya, Bang? Iya. Apa tuh rahasianya? Kenapa di binary option aja bisa profit, Bang? Apakah pernah mentorship di mana gitu sama afiliator siapa gitu? Aku dulu bukan
bisa dibilang afiliator, ikut sih, ikut afiliator lah ya. Heeh. Di 2 tempat waktu itu. Tapi nggak masuk di akal kalau aku Oh, yang nggak gitu. masuk di akalnya tuh apa, Mang? Keren kok di counter gitu aja sih. Nah, Terus itu. terus ngebomnya banyak lagi ya? Iya itu. Ya kan? Sampai-sampai dulu kan lagi bego-begonya itu lagi ada news kok trading ini, wah bilangnya kan wah permainan bandar atau apa kayak kan gitu. Iya, padahal di Kan news ya. kocak. Iya, Iya. padahal di news. Lalu trading pas NFP, Gitu. binary option lagi kocak. Nggak masuk di akal Gitu. ya. Ya akhirnya nemu formula sendiri lah itu gitu Iya, kan. tapi jangan dikasih tahu lah, Mang. Ntar udah tahu time Oh, tradingnya di mana malah mainnya oh binary iya. option lagi. Iya 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 apa ya? Iya, bukannya gimana-gimana ya guys ya. Binary option tuh takutnya ya kan itu kan jatuhnya kalau misalnya itu gambling ya kan. Iya. Sama Bapepti. Karena kalau dulu kan belum ya. Bapepti masih Mm-mm. abu-abu tuh dulu tuh. Kayak sekarang udah dianggapnya gambling atau judi. Jadi ya udah tinggalin aja lah. Takutnya bukan gimana-gimana. Ntar kalau kalian itu profit gede, ntar malah nggak dibayar gitu. Mang Jajang juga kayaknya waktu itu cerita nggak pernah nggak dibayar juga kan? Oh iya iya benar. Iya kan? Ada yang nggak bisa di BD. Iya, dia nggak bisa di WD. Ya udah, nggak tinggalin aja guys itu udah nggak baik. Sekarang kita main yang legal-legal aja transaksinya, iya nggak sih? Binary Yo, option ilegal tinggalin, nggak masuk akal juga risk to rewardnya kan, gitu. Itu sebenarnya buat fun aja ketika trader-trader forex tuh nungguin zona sih, menurut aku ya kalau binary option gitu. Tapi ya udah tinggalin aja lah, gitu. Nah lanjut nih Mang, lanjut ke forex nih, lanjut ke futures ya kan. Setelah itu, habis dari binary option itu, kelanjutannya ngapain, Mang? ya habis dari binary option ketika itu kan lagi banyak kasus kayak gitu lah ya. Nah aku langsung ngulik-ngulik lagi nih. Langsung ngulik-ngulik lagi tradingnya kayak gimana gitu kan, indikator lah ya dulu itu kan. Indikator yang diulik, bukan metode tapi indikator yang diulik itu aku dulu pertama. Nah, terus habis ngulik indikator kok loss terus. Nah, habis itu di Telegram kan sering banyak tuh yang sinyal ya, sinyal trading. Nah, pernah masuk sana juga gitu kan. Loh kok kayak gini? Kenapa kayak gitu disuruh entry di sini, TP di sini nggak TP tapi dia TP, gue kagak. Kenapa ya gitu? Apakah karena gue telat entry atau gimana, nggak tahu lah ya gitu kan waktu itu. Oh, tapi Karena waktu itu udah sempat deposit. sempat deposit tapi nggak sampai rungkat juga gitu kan. Nah, BEP abis itu udah ditarik lagi semua. Aku ngulik lagi dan akhirnya pas ngulik aku ketemu ya itulah ya, di terkenal dengan Nah, waktu itu kan karena di YouTube ya aku cari-cari metode di YouTube gitu. Iya. Nah, aku lihat tuh ada tadinya mau langsung gabung kan. Nah, gitu. Cuman ragu pas ditanya-tanya, udah daripada ragu gitu kan Oktober lah ya, biasanya untuk itu. Nah aku ikut dulu sebelum nunggu Oktober itu. Oke. Nah pas dia gitu. Pas masuk situ ada biayanya, Mang? Ya pas masuk situ ada biayanya waktu itu 4,5 juta kalau nggak salah. Itu berapa lama lifetime? Itu enggak lifetime Bang, cuma 3 atau 4 bulan ya aku lupa lah ya. 4,5 juta 3 bulan. Iya. Iya, dapat apa tuh, Mang? Anjir. Kalau ditanya dapat apa, gue cuma dapat video Bang, jujur. Guna nggak sih itu? Ada yang berguna juga, ada yang enggak juga sih gitu ya. Banyakan mana yang guna sama enggak? Banyakan yang enggaknya sih kalau aku. Kalau udah sekarang sih banyakan yang enggak gunanya sih. Tapi gak munafik juga ada beberapa mungkin kalau tool Fibonacci itu aku pakai. Iya. Mang Jajang kan tadi bilang di sana berbayar terus 3 bulannya itu 4 jutaan gitu ya kan. Yeah. Kondisi di komunitasnya sendiri tuh gimana, Mang? Yang aku alamin selama 2 bulan lah ya. Yeah. Aku di sana cuma 2 bulan jujur aja. Kenapa? Karena waktu itu sempat nanya tentang Nah, di sana dijawabnya itu cuma kayak gini, oh maaf untuk ditanyakannya besok lah ya gitu, karena kami untuk analis sekarang tidak memahaminya gitu, seperti itu jawabannya. Nah mulai di sana aku ada tanda tanya besar, loh kenapa gitu kan, dia kan seorang analis atau bisa dibilang juga apa ya, alkemisnya mereka lah ya. Iya. Tapi kok ada jawaban yang seperti itu gitu, tanda tanya besar aku di sana, apakah kapabilitasnya cuma sampai sini gitu. Itu sih harusnya dia ngasih tahu dong.
ya dong. Ya, ya harusnya gitu Iya, sih. harusnya ngasih tahu, bener-bener bener. Nah, pas dapat video itu beli lagi atau emang dikasih, Bang? Kalau yang itulah ya, kalau yang beli video itu aku beli video yang dari aku beli video itu ada 3 video atau 4 video, totalnya 8 jutaan lebih lah ya, video tutorial trading gitu. Iya, 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 Basic iya. basic trading, terus apa lagi lah, pokoknya sekitar 8 jutaan lah ya aku Iya, beli dari iya, tapi untuk video itu dijual juga nggak, Bang, di sana? untuk ada sih yang dijual tapi aku nggak beli. Pas aku nanya kayak gitu, katanya dia jualan materinya kayak gini, tapi pas aku nanya jadi kelihatan banget mau jualnya gitu kan. Di sana ada gitu loh, yang dijual, kenapa mesti tanya saya, harusnya kan gitu mungkin lah ya secara kasarnya Mungkin dia nggak gitu. mau jelasin, lu kalau mau beli aja nih, gitu Nah itu bisnisnya, ya sekarang nggak sih? bisnisnya gitu. Iya kan. Nah, itu berapa lama tuh di sana, Bang? 2 bulan 2 bulan aja? Kenapa dua nggak, bulan kan aja. ada spare waktu sebulan lagi, kenapa nggak tanggung tuh 3 bulan kan? Malas bang, SL-nya bikin bikin itulah, bikin jantungan kalau kalau ikut mereka itu. Oh gitu. Iya, iya. SL-nya kan 70 pips ya, sedangkan kita sebagai trader baru dengan plottingnya yang begitu lebar lah ya, 70 pips karena mungkin swing ya lah ya. Mhm. Nah, tapi kan bagi trader trader yang baru seperti aku waktu itu kan itu bikin bikin deg-degan. Ketika dia udah mau running biru, mau profit, akhirnya profit berapapun di close kan, takut market balik lagi. Iya, 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 Karena iya, iya. kita mungkin kita karena pas seperti itu, karena kita tidak tahu gitu kan market structure yang benar itu seperti apa gitu kan, apalagi di goldnya. Di gold ini kan market structure-nya kita bukan pakai structure yang baru, tapi kita pakainya pakai kan bang, yang Iya, lebih iya, enaknya iya. itu Iya, 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 gitu. iya. Mungkin Wah, seperti itulah. ya emang resiko per trade-nya berapa itu, Bang, di sana? Resiko per trade-nya 10%. Aduh, 10% per trade, berarti kalau modal Iya, 1000 cuman ada nafasnya 10 kali ya. Biasa tuh kalau pemula sekali entry, kalau di SL dia pengennya revenge tuh. Nggak mungkin lah pemula itu nggak revenge, sudah pasti revenge itu gitu. Walaupun bener. diajarin money management yang baik dan benar, tapi habitnya itu nggak diajarin, itu pasti ya pengennya revenge gitu. Pemula emang wajar kayak gitu. Kebanyakan tuh kalau yang IB gitu kan, emang cuman mau cari likuiditas di market, nanti dia udah dapat duitnya, nanti dikelola sama dia gitu. Dia nggak peduli membernya gimana, yang penting gue dapat duit dari member. Nah, poinnya gitu. Nah, selanjutnya, abis itu kenal aku dari mana nih, Bang? Ya kan, tahu Magic of Nah, Finance nih dari mana nih? sebetulnya ini nih yang paling aku yang membuat aku bahagia lah ya, Iya, bisa ketemu komunitas ini. Awalnya ketemu Bang Alil itu cuma di Reels Instagram lah ya. iya, iya, Di Reels dia lewat, lagi liatin porto bulanan gitu kan. Dengan profit waktu itu 30 sampai 40% kalau nggak salah lah ya. iya, Nah, kisaran terus segitu. aku buka, ada channel Telegramnya, aku gabung, terus ada channel YouTube-nya juga. Nah, pas live itu aku sering nonton tuh, gitu kan. Aku sering nonton live selama 2 minggu berturut-turut, aku nonton terus kan. Anjir gokil ini, dengan metode trendline aja SA 30 pips. Gokil banget ini gitu kan, RR-nya bisa gede. Nah, mulai aku buka lagi pemahaman aku. Ternyata di trading itu selain probability itu ada risk and reward yang harus benar-benar dipakai. Kalau dulu aku kan ABC ya waktu di, Iya, iya, karena iya. plottingannya gede gitu kan, karena takut loss atau apa. Tapi semenjak kenal MOB, oh ternyata RR itu penting gitu. Risk reward itu penting. Iya, betul. Risk to reward itu benar-benar manajemen bisnis yang harus dimengerti tuh, guys. Jangan sampai kalian trading itu nggak ngerti tuh risk to reward. Wah, padahal itu basic dan harus banget paham. Jangan sampai nggak paham. Kalau misalnya kalian nggak paham, udah kalian entry-nya ABC, ABC aja terus. Asal biru close terus, asal biru close terus gitu. Akhirnya masuk tuh setelah ngeliat aku live di YouTube tuh berapa lama tuh, Mang? Aku pas nonton live 2 minggu berturut-turut, aku langsung kan chat Telegram ya, Iya, chat di Telegram, aku minta masuk. Waktu itu biayanya 1,5 juta lah ya. masih 1,5 juta guys waktu itu. Sekarang udah 5 juta nih per tanggal 10 Oktober 2024. Karena emang aku sendiri setiap 3 bulan sekali ya itu harga naik terus gitu. Tapi ntar kemahalan nggak ada yang masuk, gimana aku nggak cari duit dari situ. So, say sorry guys gitu ya. Karena semakin banyak
trader yang udah jadi di move paling ntar lama-lama tutup paling gitu. Jadi setiap mentor itu dia punya visi misinya masing-masing gitu ya. Banyak juga yang visinya ngambil duitnya para member, ada. Caranya gimana? Caranya pakai affiliate-nya dia atau pakai IB-nya dia, link IB-nya dia, terus diajak trade pas news ya, sell stop, buy stop. Nah, gitu. Nah, kenapa di New York? Karena di New York itu lebih volatile dan banyak newsnya juga di sana kan, karena antara dua benua nih, benua Amerika dan benua Eropa menjadi satu kan gitu. Itu biasanya sampai closing London. Market volatile, komisinya gede, dan akhirnya apa? Dan akhirnya si mentornya dapat duitnya dari sana gitu. Belum lagi ada di balik layar guys ya. Kalau di balik layar aku nggak bisa ngomong sih. Itu nggak enak aku. Biarkan saja. Dan itu menurut aku jahat sih. Tapi anak-anak MOV itu tahu ya. Aku kasih tahu. Tapi ya aku ngebahasnya secara umum aja gitu. Kalau misalnya secara individual, waduh ngeri juga ini. Nyawa urusannya soalnya kalau aku kasih tahu guys. Nah kira-kira gitulah Mang. Nah terus untuk Mang Jajang sendiri ya kan. Pertama kalinya masuk MOV tuh gimana? Dari servisnya apa gimana gitu? Boleh ceritain deh. Ada kekurangannya apa enggak kayak gitu-gitu. Boleh ya jujur aja jujur. Awalnya kan waktu itu bingung kan lah ya, seperti orang baru lah ya gimana gitu Iya, kan, iya. adaptasi ya. Tapi aku memberanikan diri kan waktu itu minta edukasi lah ya. Iya. Minta edukasi sama Bang Alil gitu kan, nanya-nanya gitu kan. Akhirnya selama pemahaman aku yang sebelumnya itu benar-benar diperbaiki di sini gitu, di MOB dari awal banget gitu kan. Kalau dulu kan di kita belajar cuma dikasih signal tanpa Reason. reason gitu kan. Nah, sedangkan di sini di Bang Adel waktu edukasi itu dijelasin market structure-nya kayak gimana gitu kan. Terus cara entry-nya gimana. Wah, pokoknya dari basic sampai cara entry ya alhamdulillah aku dapat di sini. Iya, 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 Gitu. iya. Nah, pernah ada ngerasa anjir gue batu banget, harusnya gue nurut nih gitu. Nah, Pernah nggak tuh, Mang, di momen itu, Mang? itu waktu aku ini ya, Bang Alil kan udah ngasih istilahnya kita dulu kan live 3 hari sehari ya, Iya, iya. pagi, siang, malam gitu kan, Iya, atau ya Asia, London sama New York lah ya. iya. Nah, aku sendiri batu nih gitu kan, udah tahu gitu kan, ikut mob dengan market gold ya. Iya. Sedangkan aku sendiri waktu itu saking batunya, aku main di indeks loh Bang. Iya, main di Nasdaq Nah, apa main di S&P? aku Nasdaq sama Dow Jones waktu itu lah ya. Main di Nasdaq dengan Dow Jones. Gaya-gayaan lah ya gitu, asal-asalan gimana gitu lah ya. Emang sih awal-awal lumayan lah ya, cepet gitu kan. Iya. Nah, lumayan cepet, tapi makin kesini lah kok anjir, funding aku sekarang tinggal berapa persen, 1% atau 2% lagi nih, gara-gara di indeks Iya, iya, waktu iya, iya. itu. Iya, iya, iya. Terus akhirnya comeback-nya di momen apa tuh, Bang? Nah, Comeback-nya. untuk comeback-nya itu sendiri kan kepotong bulan puasa lah ya Bang ya. Iya, iya, iya. Nah, Betul, kepotong bulan puasa itu kan aku kalau siang itu tidur banget lah ya orangnya gitu kalau lagi puasa gitu kan. iya, iya. Langsung tidur. Kalau malam kan taraweh gitu. Nah, hampir rehat juga itu. Nah, habis puasa. Nah, sorry aku potong, Mang. Ya, Kan Mang oke. Jajan tadi bilang rehat. Rehatnya itu Ya, gara-gara MC kah atau misalnya gara-gara apakah gitu? Apa gara-gara Nasdaq kah apa gitu? nah, rehat gara-gara Nasdaq. Ya gara-gara trading itu sih ya. Ya Iya. untuk apa Itu untuk waktu itu MC eh, apa gimana tuh, Bang? enggak MC. Belum sih di itu apa di Pandanex itu Oh, lagi tinggal satunya funding. lagi panding itu tinggal 1% lagi nih, belum dilanjut aku. Iya, 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 Belum iya, iya, dilanjut iya. nih. Lagi panding gitu. Iya, iya. Terus. Nah, habis itu kan Bang Alil kan ngulik tuh ada Alil Blank, ada Iya, Zulbreak kan gitu nih. Aku iya, sebetulnya bukan artian rehat tapi diem gitu kan, tapi iya. selalu mantau gitu kan, ada Zulbreak seperti gimana, Alil Blank seperti gimana gitu kan. Tapi kok gak masuk di aku lah ya gitu, kok gak masuk nih gitu.
Ya akhirnya waktu itu ada lagi pas habis puasa kalau nggak salah ada Elvis lah ya. Mm-mm. Nah ini nih mulai awal-awalnya di sini nih aku ya. Ada Elvis Second Touch apa nih? Nah aku kan belum tahu lah ya, belum tahu. Terus aku nonton video sama Mas Julfikar. Ya, sama Mas Nah, Zulfikar apa Mas Haikal? Mas Julfikar kalau Oke. nggak salah. Nah itu Berarti kalau Mas Mas Julfikar. Zulfikar berarti Zulbrik jatuhnya dong. Enggak, Gitu ya. maksudnya yang itu kan ada Elvis yang sama Mas Julfikar kalau nggak Oh salah ya. iya, aku ngajarin Mas Zulfikar ya. Iya iya Iya, iya yang iya itu. iya, iya, ngajarin Aku ya. mulai Iya. di sana aku ngulik. Terus gimana nih kalau aku seandainya ketinggalan di second touch ini gitu. Dengan SL yang kecil sama main di time frame 1 menit. Nah, awalnya kan lah ada yang denial gitu lah. Kenapa sih kita main di 1 menit? Jujur lah ya. Iya iya. Nah, main kok di time frame-nya kok di 1 menit gitu tradingnya. Awalnya kan kayak gitu, tapi makin kesini gokil juga emangnya. Iya, oke enak ya. Ah, jujur Makin sih, enak. aku ngedenial juga bang. Karena waktu itu aku inget banget Mas Arika itu main di 1 menit. Janganlah main di 1 menit, banyak noise-nya. Gini, bla 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 bla. Nah itu tuh aku ngulik waktu ngejalanin challenge gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu kenapa aku ngejalanin challenge ya, aku melihat bau-bau prop firm ini mau mati nih industrinya nih. Dari tradernya banyak juga yang nggak dibayar gitu. Terus dari platformnya juga banyak yang ngaco gitu. Mario sendiri kemarin dia udah payout harusnya $1.000 nggak dibayar gitu. Nah jadi aku berpikir kira-kira nih anak-anak yang modalnya tipis nih harus ngapain gitu loh. Ya udah terus akhirnya aku ngulik-ngulik dulu aku inget banget tuh temen aku itu waktu itu dia pernah challenge modal $20 jadi $2.000 itu seminggu tuh mang. Hmm. Ya kan. Nah, terus aku kontak dia lagi, terus aku belajar history wordnya gimana, terus juga cara gamenya tuh gimana untuk metode aku bisa cari sendiri lah gitu. Aku nggak minta bantuan sama teman aku yang ini, cuman oh money manajemennya gini, oh ngitung lotnya gini, gitu. Oh hindari season ini, gitu. Jadi aku kulik tuh, gitu. Sempat kita tuh pakai metode Zulbrick ya, itu kalau nggak salah 13 kali win streak. Nah cuman ada momen-momen lose streak. Jadi habis win streak langsung lose streak. udah udah level 13 apa level 12 gitu. Habis itu langsung balik lagi ke modal gitu. Nah, ketika balik lagi ke modal itu aku ngulik-ngulik nih. Oh, cari nih. Oh iya. Dapat nih metodenya. Dinamain apa ya? Gitu. Oh ya udah dinamain Elvis aja deh gitu. Singkat cerita gitu mang gitu, makanya aku ngulik-ngulik ya sampai sekarang ya challenge sudah 50-an ribu dolar lebih lah cuan ya gitu yang modal 20 Gokil. ribu gitu. Alhamdulillah mang gitu. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir challenge ini ya lumayan juga nih, suatu saat kalau misal kita miskin lagi kita tahu kan harus nyari duitnya gimana kan. Yoi. Poinnya challenge tuh itu sebenarnya biar apa, biar kalau ya namanya manusia kadang di atas kadang di bawah gitu guys ya. Jadi ketika kita di bawah ya kita udah punya habit nih gitu harus ngapain gitu. Jadi enak tuh sebenarnya tuh challenge, tapi dengan catatan-catatan tertentu buat yang pengen challenge. Nggak sembarangan, guys. Ya kan? Ah, pengen nih ya Bang Alil modal $20 jadi $50.000 sekarang gitu kan. Cobain lah, nggak gitu. Ada cara-caranya, ada step by stepnya. Nggak bisa sembarangan itu. Harus memahami dulu rulesnya gimana. Makanya kemarin waktu first step terakhir kemarin kan itu, ya kan OB Bob pengen banget tuh, ngebet banget tuh sama challenge $20 tuh. Wih $20. Waktu itu kan masih berapa ya aku ya. Di konten terakhir itu kan 14.000 ya kalau nggak salah ya. 14.000 kan. Wah menarik banget ya, pas aku kasih tahu rulesnya dia nyerah ternyata. Ah nggak masuk akal dulu, nanti aja lah Kaget ya. gitu. Iya kaget ya, iya harus kayak gitu gitu. Jadi poinnya tuh kayak gitulah pokoknya. Nah ketika aku nemuin metode ini Mang Jajang nih tiba-tiba DM aku guys, ya kan, kasih tahu WD-nya dia pertama, Bang Alil nih Elvis nih gokil katanya gitu. Nah waktu itu apa yang Mang Jajang lakukan tuh Mang? Nah, kan aku ngulik lah Bang ya. Waktu itu benar-benar aku ngulik kebetulan juga karena gak ada kegiatan karena sapi juga pada sakit lah ya waktu itu. Lagi terserang PMK kan lah. Daripada diem gak jelas juga di rumah mikirin lah apalah gitu kan sapi yang lagi sakit kayak gitu. Akhirnya aku ngulik second touch-nya Elvis itu kayak gimana dan kalau ketinggalan gimana itu kan kita punya punya istilahnya ada senjata tambahan lah ya gitu kan, ada senjata tambahan. Akhirnya aku
forward lah dengan akun Sen gitu. Forward ketika sapi diserang sama virus, ya kan? Iya, Nah, itu heeh. waktu itu, Mang. Ini aku potong sedikit ya. Waktu itu kerugian di sapi itu berapa tuh, Mang? Ketika sapi ada virus itu tuh. Oh lumayan gede Bang, lebih dari 50 aku. 50 juta. Iya, 50 juta ruginya kerugian tuh ya. Iya tuh kan. iya dari sapi Iya, aduh, sedih sekitar banget. segituan. Iya, makanya bete lah ya. Nah bukannya bete lagi lah Bang. Bingung mau ngapain juga kan gitu. Iya, terus backtest, terus gimana tuh Bang lanjut? Backtest, terus ya aku forward juga di akun Sen. Akhirnya kan aku ngasih tahu ke abang, nge-DM kan ke abang, Iya. gitu kan. Bang maaf selama ini aku nggak gabung Discord, bukan berarti aku nggak memperhatikan mob ya, tapi aku ngulik juga. Ini pertama kali aku deposit dan ini aku WD-nya segini, Waduh, gitu. itu waktu itu gede sih, guys. Itu dalam jangka waktu berapa lama tuh, Bang? Sekitar 3 bulanan lah ya, kalau Iya. nggak salah. 3 bulanan fokus ke forward. Forward aja Forward. itu, nggak mikirin equity aku. Iya, nggak mikir. Pokoknya bener-bener cari probabilitas ya, Mang. Iya. Iya, cari terus akhirnya nimbrung lagi Mang Jajang. Wah, ada Mang Iya. Jajang nih. Karena waktu itu aku kalau more brief sendiri kan. Teman-teman yang lain pada sibuk kerja apa segala macam. Aku sendiri udah gitu yang datang sepi kan. Jadi nggak ada tektokannya gitu. Jadi kayak ya bete juga. Jadi more brief kadang ada, kadang enggak waktu itu. Kalau sekarang tuh udah sering karena yang bangun pagi sekarang tuh udah banyak guys gitu. Apalagi Mang Jajang tuh wah salat subuh terus ya. Jadi pagi habis salat subuh langsung matangin market. Gokil emang Mang Jajang gitu. Nah, awal deposit waktu forward itu berapa, Mang? 114 euro. 114 euro, 114 which is itu 2 jutaan lah ya. Ya 2 jutaan Ya, 2 ya, 2 jutaan. juta. Nah, dari 114 euro itu waktu itu jadi berapa, Mang? Terakhir di WD dari FBS ditarik semua itu sekitar 23 juta 700 sekian lah. 22 jutaan lah ya. Iya, 22 Berarti jutaan. sebenarnya itu 2 juta itu forward nggak nyari duit ya, Mang? Enggak, tadinya cuma benar-benar forward, daripada kan kalau seandainya kita main di akun demo lah ya. Iya. Kalau mungkin ini suatu kelemahan aku atau emang gimana, itu berasa gak berbekas loh Bang. Entry Iya, juga iya. nggak diperhatikan. Iya. Emang Ngasal gitu jadinya sih. Aku juga merekomendasikan buat trader yang baru better lu pakai akun Sen daripada lu pakai akun standar gitu. Karena ketika lu pakai akun Sen berarti tandanya lu lagi mencari probabilitas metode lu gitu. Kalau misalnya ini metodenya cocok apa enggak nih di gua, jangan sampai metodenya nggak cocok dipaksa dipakai, Mang, gitu. Ya udah akun Oke. standar akhirnya apa? Habis yang ada gitu. Nah, boleh kasih sedikit-sedikit lah. Ada nggak screenshot atau apa gitu? Kalau WD-nya. screenshot WD-nya ya lah ya, yang ini yang di mana? Kalau yang di FBS masih ada nggak ya? Yang mana aja Ini lah, yang Mang. di Yang mana aja lah. Yang mana aja lah. eh Boleh yang nanti lah sekarang dikirim lah boleh. ya. Dikirim misalnya sekarang nih aku kirim aja di yang dari Agnes lah ya. Yang dari Agnes aku kirim nih. Boleh. Mumpung di save di komputer aku lah ya tadi di kirim tadi mana ya? Sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau bisa boleh. Kalau ada boleh, kalau ada. Ini ada. Ini akun Sen sama yang pas closing akun sih ya. Yang kalau waktu itu Mas Silky sini kasih taunya sih. Iya. Ini yang akun Sen. Bukannya ria nih. Ini baru dibongkar juga ke Bang Adel yang ini. Iya, boleh. Kasih tahu Ini baru dibuka. Sebenarnya kalau aku sendiri sih males ya ngasih tahu withdraw gini gitu. Kecuali yang di MetaTrader-nya aja gitu. Tapi nggak apa-apa juga gitu. Selagi yang punya itu mengizinkan gitu. Berat hati nggak, Bang? Kalau berat hati nggak usah lah. Ini kan udah dikirim lah ya itu dah. Udah dikirim ya? Udah di chat itu. Oh, ini belum. Nah, itu. Nah, nih. Ini apa nih? Exness ya? Iya, di Agnes. Ini yang akun Sen 1, yang di akun Rawanya 1. Yang pertama ini yang 10246 ini berapa duit tuh? Itu sekitar 1.200 sen itu. 1.200 sen berarti berapa euro tuh? Itu 1.200 itu sekitar 18 jutaan lah Bang ya ini. Oh, yang pertama ya? Iya, yang pertama. Terus yang iya 20.000 sen itu 3.400.000-an lah. Karena kurs itu waktu itu 17.3 atau 17.6 lah ya. Iya. Yang Sekitar terakhir gitu. iya.
Iya, iya, Terus yang terakhir ini closing account dia tarik semua, yang 160 euro ribu. sen ini aku tarik semua. Iya, Karena waktu itu masih Diki hati-hati loh pakai broker Agnes itu gitu kan, takutnya apa nggak bisa ditarik lah kayak gitu, karena pernah ada kasus nggak bisa di WD. Nah yang 160 ini aku udah tarik semua di total nih. ya, yang ini, yang kedua ini yang euronya bukan eurosen ya? Iya yang ini yang akun raw. Ya, akun Yang akun raw raw. ini yang akun raw dari modal 3.000 nih, dari modal 3.000 lah ya. Iya, 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 iya. Dari Ini modal 3.000 3.000. itu kan keuntungan yang dari sen ya? Iya, keuntungan yang dari sen. Terus aku di kesiniin ya ke akun raw 3.000 ini. Iya, iya, iya. Pokoknya kan ini kan Bang, ini akun sen yang itu kan tadi itu sekitar 3.000-an lebih lah ya. Iya, iya, iya. Terus In terakhir totalnya withdrawal sekitar. 5.500. Nah, Widih. WD 5.500 terus 1.000 ini yang 5.500 ini waktu itu ada inilah ya, ada nggak bisa ditarik itu, atau aku juga sampai PMT itu Oh minta iya. bantuan. Ini permintaan bantuan kan ada notif nih di sini nih, Iya, iya, permintaan iya, bantuan iya, ini iya. mau ngambil yang ini nih yang 5.500 ini. Iya, 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 Nah, iya, 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 iya. terus ini pokoknya yang terakhir itu yang 174 ini terakhir banget Oke. aku Di broker profit Exness ya? ya, terakhir Iya, banget aku profit segitu aku udah langsung iya. tarik semua deh. Makanya ya guys, aku tidak merekomendasikan Exness ya by the way. Gitu. Itu sih. Ya, bukan berarti aku merekomendasikan Exness buat kalian nih gitu. Ntar Bang Jaya pakai Exness, pakai. Akhirnya kalian pakai. Jangan. Kita nggak pakai Exness soalnya. Gitu. Karena regulasinya itu kurang oke ya. Dan ketahuan juga ya kan dari IB-IB-nya pada pakai Exness ya, berarti IB-nya juga kan kalau trader kan full margin rata-rata ya sama layering. Jadi aku nggak rekomendasiin Exness karena itu udah pasti broker market maker. Nah, that's it. Itu buat aku ya. Tapi kalau kalian nyaman ya udah pakai-pakai aja gitu. Itu buat komunitas kita ya gitu. Nah, sekarang Mang Jajang ya untuk profitnya sendiri nih Mang Jajang ya kan. Profitnya sendiri itu kira-kira total berapa tuh Mang? Dari modal 2 juta. Ini total semua lah ya sama yang ini ya. Ya, ya, sama Kalau broker sama kita. yang dari broker sekarang itu udah hampir 130-an sih. 130 juta. Yo, Aku inget terakhir mancing itu Mang Jajang bilang hampir loh. iya. Hampir loh. Wah Kalau itu ini kan kalau yang dari ini sih yang kalau ini kan total ini nggak semua ya, nggak ya, semua ya, aku share lah ya. ya, Nah ini ya, masih ada yang ini. ya. Pokoknya Terus kalau di total semua dari 200 ya dari 2 juta sampai 130-an itu ada loh semua bukti WD-nya itu ya, aku. ya, ya, ya. Dan aku juga percaya Mang aman aja. Karena Mang Jajang sendiri kadang suka live thread juga kadang-kadang gitu kan ngasih tahu ke anak-anak, tapi itu kadang-kadang ya nggak sering. Takutnya nanti kalian masuk mau family pengennya signal, janganlah gitu. Saya 130 juta total modal 2 juta tuh ya Mang. Iya. Ya. Nah Dan kasih alhamdulillah ya kerugian dari sapi itu nutup sih. nutup bahkan cuan ya. Iya, iya. Yo mantap lah, gokil lah, tepuk tangan lah buat Mang Jajang lah, mantap gokil. Wah, Kayak yang kalau yang sekarang itu yang raw ini kan WD-nya sekitar 3.000-an lah ya. iya 3.000-an. Iya, iya, 3.000 yang rawnya, kalau yang itunya, kalau yang sennya itu 1.600 dolar. iya, 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 iya. Oke lah, mantap gitu. Nah, ini masukan nih Mang buat teman-teman yang pemula yang lagi nonton ini ya. Pertama kalinya kalau ngomongin akun apa dulu dan kenapa harus akun itu yang dipakai? Kalau menurut aku desain dulu deh, jujur. Kenapa harus sen dulu? Pertama, mungkin karena mungkin oke lah. Kita di sini trading pakai akun sen, kenapa? Lu udah punya nggak metode yang benar-benar harus pakai, Iya. yang benar-benar profitable? Kalau udah, ya udah itu terserah mau akun sen ataupun mau akun real standar juga silahkan. Tapi kalau masih mencari metode supaya terbiasa dengan metode itu, meskipun kita modal kecil akun sen gitu kan, taruhlah kita $1.000 sen ya, $1.000 sen berarti $10 lah ya. Iya, iya, iya. Nah $10 gitu kan, dengan modal seperti itu apakah mungkin gitu kan akunnya growing? Kata siapa nggak mungkin. Menurut aku untuk mencari metode itu bisa growing sampai berapapun asalkan sabar dan tekun.
Itu Hmm. Fokuslah sama metodenya. fokus gitu, Iya. fokus sama metodenya, apalagi metode yang ya Yang inilah sekarang tahu ya. sendiri lah teman-teman lah ya. Iya. Dan Pijang dan Pijang dan Gartijang ini nih. Iya, dan Wah, Bijang dan Gartijang ini gokil guys ya. Jadi buat teman-teman ya buat teman-teman yang di Discord terutama itu sangat disayangkan kalau kalian itu tidak expert di metode ini gitu ya. Pokoknya tanya guys, mumpung apa ya, mumpung kita belum sering jalan-jalan ke luar negeri nih, ya kan? Tanya-tanya lah gitu. Nah kalau kita sering-sering jalan ke luar negeri, kita udah nggak scalping lagi nih, tinggal swing-swing doang nih. Itu ada rencanaku ya. Jadi balik lagi nih ya guys ya. Setiap mentor itu punya visi dan misinya dia untuk mencari member. Apakah dia cari duit kah? Apakah dia cari... Kalau aku sendiri itu sama sekali nggak cari duit. Jadi duit yang masuk di sini, ya kan? Kan sekarang nih masuk mau family itu 5 juta ya kan? Ya kan? Karena kita setiap 3 bulan sekali itu pasti naik harganya gitu. Nah, separoh aku kasih saudaraku yang apa namanya yang udah meninggal kan nyisain 2 anak, aku kasih mereka separoh ya kan. Separohnya lagi buat kita jalan-jalan gitu. Jadi kapan lagi ya kan? Kayak kemarin tuh ya kan, ya, yang first step kemarin, terus ada yang join lifetime. Ya udah, akhirnya apa? Akhirnya kita mancing gitu. Ibaratnya kita mancing nih anak-anak mau family ya, kita ketemuan terus mancing ya. Kira-kira gitu lah guys ya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada masukan juga boleh tuh kalau misalnya Bang Lil bikin one on one dong itu kan family-nya udah trading for living tuh ya antar itu kita kondisikan biayanya berapa ininya berapa gitu. Yang jelas itu one on one ya gitu. Kita apa namanya edukasinya. private course itu gak sih? Iya, private course gitu, betul. Nah, ntar kita ajarin tuh step by step dari awal sampai akhir. Karena kalian percuma guys. Nah, ini aku kasih tahu aja ya. Nih aku udah ngikut AB itu banyak banget guys, sampai puluhan. Baik itu di dalam negeri ataupun itu di luar negeri. Itu nggak bisa guys kalau misalnya kita pengen trading for living. Karena balik lagi itu ke kitanya sendiri gitu. Contoh misalnya kalau kalian ikut AB nih. Oh, mentor A ngajarinnya ini. Kalian backtest tuh, jangan mau dijebak tuh. Kalau dijebak kalian, wih FOMO nih, news nih, buy sell atau misalnya hedging, ya. Buy stop, sell stop. Abis itu kalian ikutan gitu. Itu nggak akan pernah bisa guys, trust me. Gitu. Palingan bisa yang namanya pemula psikologisnya itu atau amigdalanya itu belum bisa kontrol ya bakalan kalau misalnya profit pengen lagi yang lebih gede, kalau rugi pengen balikin kerugian. Nah, itu mindset pemula tuh. Jadi saran aku kalian jangan sampai kejebak mindsetnya kayak gitu gitu. Itu sih paling. Nah, kalau misalnya Mang Jajang sendiri di Mo Family gimana Mang? Kekurangan dan kelebihannya. Bolehlah kasih masukan kita. Kelemahannya apa lah ya? Ya Karena dari aku di sini dari dari gini deh, ngomongin komunitas kan ngomongin mentor ya atau ngomongin ya, founder. Eh, dari akunya sendiri deh penilaiannya Mang Jajang gimana ke aku? wah kalau menurut aku sih gimana ya ya. Kalau untuk pribadi Bang Alil itu sendiri udah merasa jadi keluarga sih buat aku lah ya. Iya, iya. Nggak ada eh gimana lah ya. Kalau untuk mentorshipnya, wah itu gokil sih. Gokil menurut aku lah ya. Iya. Selalu sabar, nah apa menjawab semua pertanyaan dari member-membernya gitu kan. Mau itu apa yang ditanyakan selalu dijawab gitu kan. Apapun itu, nggak seperti yang di sebelah itu kan dia tanya apa jawabnya gimana kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Kesel ya. Kesel lah Nah, gitu kan. iya. Kebanyakan orang nih, Mang, ya kan. Wah, 5 juta nih, mahal nih lifetime. Gimana, Mang, menurut Mang Jajang? Lah, menurut aku nih 5 juta itu udah murah dengan fasilitas yang ada lah ya. Iya, apalagi Dengan Mang Jajang waktu fasilitas. itu masuknya masih 1,5 ya. Rezeki banget ya. Iya. Wah, itu pokoknya wah itu rezeki buat aku sih gabung di sini lah ya. Udah murah terus berevolusi terus lah. Iya, kita berevolusi terus. Betul. Berevolusi terus Iya, iya, iya. gitu. Untuk mob sekarang di harga 5 juta menurut saya lebih kemurahan. Bahkan di luar negeri aja taruh di Singapura itu pengen lifetime itu $5.000 loh. $5.000. Ya, aku pernah juga sih ya, masuk ke Singapura dan di sini juga ada beberapa juga nih yang apa namanya masuk ke Singapura ya kan. Itu $5.000 itu kayak Mas Albert terus Kojo juga pernah gitu. Ya, mereka lifetime $5.000 gitu. Emang dan untuk masuk untuk di sana juga metodenya
low time frame-nya itu dia pakai M15 sih. Gitu. Oh, Beda jadi sama cuma kita. sampai M15 ya. Iya, sampai M15 karena mereka tidak merekomendasikan day trade atau enggak scalping. Mereka lebih swing. Jadi kalau swing itu kan emang konfirmasinya di M15 kan. Gitu. Nah, sekarang kita bisa di M1. Nah, ini nih banyak nih Bang yang bilang katanya trader profesional nih banyak kan di TikTok. Ya nggak sih? Mereka bilang kalau misalnya kalian nggak bakalan bisa mungkin SL di gold 10 pips apalagi trade-nya di M1. Nah, itu menurut pandangan Bang Jajang gimana? Untuk awal aku pribadi memang seperti itulah ya. Iya, Kita nggak denial ya. iya nggak deh. Aku juga sendiri, emang bisa M1 ya? Itu, Nah, apalagi SL 10 pips ya. nah, sekarang dengan adanya metode yang sekarang itu yang menurut aku holy grail ya. Iya. Menurut aku holy grail karena kenapa? Karena untuk growing account-nya cepat gitu. Kita SL 10 pips dan TP-nya kita bisa 1:3 bahkan ada yang 1:10 gitu kan. Dengan apa metodenya? Pokoknya metodenya ya itulah. Iya, Aku nggak racikannya aku nggak bakalan kasih tahu lah ya. iya. Gitu Sekarang kan. gini Pokoknya, guys, Bang lu pelit banget sih nggak ngasih tahu metode-metode lu gitu. Guys, metode kita nggak ada di buku guys. Satu, hasil dari research kita gitu. Jadi kalau misalnya dilempar keluar nanti ada oknum yang pakai ya kan dijualin lagi gitu loh. Kemarin aja kita materi first step aja itu yang ngejualin banyak banget dan itu laku loh. Banyak banget itu yang ngejual modulnya first step gitu. Makanya aku udah untuk saat ini teman-teman yang di family kalau mau belajar ya japri aja ntar kita ajarin gitu. Mau satu orang pun ya kan, mau satu orang pun itu kita japri. Kita tuh di konten super trader ini ya guys ya. Terutama yang di Mo Family ini ya kan, yang mereka punya julukan-julukan ya kayak kemarin kan Mas Sidi kan ada Wizard ya, terus Mang Jajang Alchemisnya. Nah, itu tuh sebenarnya cuman ya kayak sebutan-sebutan aja di dalam komunitas jadi lebih seru gitu. Jadi kalau misalnya nginget Mang Jajang tuh ngingetnya jadi alkemis, kalau nginget Mas Sidik itu jadinya wizard gitu-gitu. Jadi ya kayak superhero gitulah, pokoknya seru. Nah, kenapa bisa dibilang super trader gitu? Karena dalam 1 bulan kita bisa profit 100%. Lebih dengan catatan kita sudah menguasai metodenya gitu. Nah, kalau Mang Jajang sendiri bulan kemarin berapa persen, Bang, grow-nya? kalau bulan kemarin sih yang akun Sen 200% lah ya. Iya, Lebih deh. Berapa? Dari 20.000 jadi 120.000 berapa persen? 600 lah ya. 600 ya? 100% ya dari 20.000. Iya, Ya dari 20.000 ke 120 yang akun Sen Iya, itu. iya. Terus yang Iya, akun 600%. standarnya? Akun standar kan buat santai-santai tuh. Ya akun standar itu kemarin cuma profit berapa ya? Dari 3.000 terus jadi 5.000 terus di WD 3.000. Sekarang udah 4.000 lagi. Udah 4.000 Berapa lagi. persen berarti ya? Nggak sampai 100% sih, karena Mang Jajang Enggak fokusnya nyampe. ke akun sen ya kan, gitu. Iya. Iya, gitu guys. Jadi jangan pernah malu buat pakai akun sen. Yang penting akun sennya enak gitu dipakai, ya kan? Ya gitulah poinnya. Wah, gokil sih Mang Jajang nih. Ngeri. Berapa? Modal 2 juta jadi 130. 130-an kurang lebih. Lebih sih 130 mah. Oke. Ada komponnya nggak, Bang? Komponnya sekarang lagi kompon nih. sekarang Di lagi. akun yang di akun standar yang raw ini sekarang mulai udah mau dikompon. Oke. Karena kebetulan ya untuk bekal hidup udah ada cukup lah ya, ya, meskipun iya. ini udah cukup gitu. Iya. Mulai sedikit. Nah, goals jangka pendeknya nih Mang Jajang sampai akhir tahun aja gitu. Pengen ngefunding berapa, Mang? Kalau untuk akhir tahun sendiri aku pengennya sih 50k dulu lah ya. 50k ya sampai akhir Ya, tahun ya. Ini sampai akhir tahun 50k mudah-mudahan bisa. sen apa 50k standar nih, Mang? Nah, kalau 50k sen mah terlalu gampang buat Kelas. Gokil. Karena mungkin lotnya yang gede lah ya, emang Iya, di akun sen yang aku pakai Iya. itu lotnya emang agak gede sih. Ya, berarti pengennya 50.000 standar ya. Iya pengennya sih, Iya. semoga aja lah. Amin. Tapi ya itu dijalani lah ya, Iya, dijalani. Mau nyampe gak nyampe nggak maksa juga kan, gitu. Oke, itu kan target jangka pendek ya. Biasanya target jangka pendek kan itu per 3 bulan, iya nggak sih? Iya. Target menengah ya. Target menengah itu target 1 tahun, Mang, gitu. Kira-kira 1 tahun ke depan Mang Jajang tuh pengen ngelola balance-nya tuh berapa tuh? Kalau aku pribadi sih pengen nyampe 200k deh. Soalnya aku kan udah nazar juga lah ya.
Iya, buat iya, mob family ini. iya, 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 Kalau iya. nyampe 200k, eh aku kan mau potong sapi. Yoi, makanya nanti kalau misalnya sampai 200k guys, ya kan, kita makan-makan di rumah Mang Jajang ya. Biasanya Hmm. orang-orang kambing guling ya, ini kita sapi guling nih kayaknya. Aduh, mantap banget sih Mang Jajang, gokil sih. Aku bangga banget sama Mang Jajang, gokil guys ya. Tepuk tangan lah buat Ya, Mang Jajang lah, gokil. aku juga sih tanpa Bang Alil nih, tanpa mob jujur lah ya, tanpa Iya, mob itu mungkin nggak bisa sampai seperti ini juga lah ya. iya, iya, Karena di sini kita bangun komunitas sehat lah ya. iya. Komunitas Gitu. sehat, terus kita bebas dari marketing broker, independen, jadi kita fokusnya edukasi, fokusnya skill guys gitu. Itu kita Iya, fokusnya di sini tuh begitu. Jangan sampai kalian itu ya kan mubazir nih udah masuk sini nggak dapat apa-apa, sayang ya, apalagi pengennya signal doang di sini. Aduh, jangan deh, jangan masuk sini kalau kalian pengennya signal doang gitu. Lah kalau aku sendiri mah bisa aja guys ngecuanin kalian nih. Contoh misalnya aku bikin aja membership bulanan buat kalian. Terus aku ya TP-nya sehari 20 pips, 30 pips kelar gitu. Itu gampang, gampang banget gitu. Cuman aku pengen kalian itu juga bisa jadi mandiri gitu goalsnya. Karena kan balik lagi visi aku itu mencari trader buat jadi teman pensiun guys gitu. Bukan apa ya? Bukan buat ngecuanin kalian gitu. Kalau ngecuanin kalian mah aku mending jadi IB aja gitu. Jadi aku nggak open edukasi, capek loh edukasi orang satu-satu gitu. Capek loh itu guys. Tapi karena namanya cita-cita pengen punya teman pensiun, pasti Allah ngasih jalan sih gitu. Nggak mungkin enggak sih pasti itu. Dan sekarang udah terbukti beberapa super trader udah ada nih gitu di Move gitu. Nanti tunggu konten selanjutnya aja gitu. Pokoknya yang nextnya itu lebih gila lah. Probabilitasnya itu lebih gila guys. Bener-bener probabilitasnya gila lah pokoknya. Tunggu aja, merinding tunggu, aku nih. tunggu aja, tunggu aja, tunggu aja. Nanti kita bakalan bikin konten sama sama dia nanti. Sabar yang penting. Makin gila lah pokoknya. Oke lah, Bang Jajang, segini dulu ya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat terus, sukses terus ya buat teman-teman semua. Yuk, Amin. assalamualaikum. Masalah.